Senin 7 Juli 2001 yaitu rapat yang terdapat dari pemerintah terkait yang pertama pembukuan tenaga kontrak daerah, yang kedua tentang pasca bencana menyangkut pertanian, hortikultura dan menyangkut pergantian pejabat, dan ini kita rapat dengan Badan Kepegawaian. Oleh karena itu saya persilakan Bapak Ibu anggota Dewan mohon penjelasan dari Pak Sito, apakah Bapak Bupati dan Pak Wakil berada di tempat atau tidak. Saya persilakan. Sebenarnya yang terhormat Pak Ketua, Pak Wakil Ketua DPRD, dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, baik presiden kehadiran Pak Bupati dan Pak Wakil. Pagi ini Pak Bupati menghadiri undangan dari Pak Kapolres kaitannya dengan panen raya kebun percontohan dari Polres Kilo di Giris. Oleh karena itu tadi pagi beliau panggil saya di pimpinan orang daerah terkait, dan beliau sudah menugaskan kami hadir kesempatan ini. Ini saja penjelasan singkat, saya kembali ke tempat. Terima kasih Pak Sita, Bapak Ibu anggota yang terhormat. Kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Sita bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil ada acara. Mungkin ada pendapat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Mohon pimpinan izin langsung saja terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Sekda. Hari ini RDP dengan Bupati. Maka kalau Pak Bupati tidak ada, kita tunda saja dari saya. Karena terkait dengan ini kan ada 3 agenda. Salah satunya terkait dengan pernyataan Bapak Bupati di media terkait pembukuan TEKO ini. Maka beliau ada supaya beliau sendiri yang mempertanggungjawabkan pernyataan beliau itu. Lalu yang berikut lagi terkait dengan agenda untuk lahan pertanian. Itu 01 yang ada baru bisa. Dan seterusnya. Maka usulan dari saya, RDP hari ini ditunda saja sambil menunggu Bapak Bupati hadir. Terima kasih dan saya kembalikan. Terus Bapak Bupati saya persilakan. Pimpinan DPRD Kabupaten Melaka, saya hormati yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Melaka, Bapak Ibu pimpinan OPD yang berhubungan dengan RDP hari ini yang saya hormati. Kalau menyangkut tidak, saya kira kita pending saja, karena
yang membuat statement bahwa Bupati harus klarifikasi. Sedangkan ini saya taruh kepada Bapak Ibu Menteri. Sedangkan menyangkut Dukcapil, kepegawaian dan pertanyaan kita bisa yang Pak Sekda dan dinas-dinas terkait. Apa setuju? Setuju. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari fraksi Partai Nasdem. Yang pertama, kami memberi apresiasi terhadap kehadiran pemerintah. Pemerintah itu baik bupati, baik wakil bupati, baik Pak Sekda, itu adalah pemerintah. Oleh karena itu, kami memberi apresiasi. Yang kedua, kami juga ingin menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam RDP hari ini merupakan sesuatu yang menurut kami baik adanya. Oleh karena hampir 2 tahun kita berada di DPRD, baru kali ini pemerintah menghadiri undangan DPRD dalam melakukan RDP. Nah, oleh karena itu saya kira perlu diberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait dengan agenda yang sudah ditawarkan oleh Pak Ketua. Ya. Apakah kita meragukan keberadaan Pak Sekda untuk memberi penjelasan terhadap keputusan atau pernyataan Pak Bupati? Saya kira kita harus memberi ruang itu kepada Pak Sekda yang wakil pemerintah untuk memberi penjelasan berkaitan dengan pernyataan Pak Bupati terkait dengan pembekuan tenda. Oleh karena itu, tidak mengurangi substansi dari pernyataan Pak Bupati, maka kita mesti beri ruang kepada Pak Sekda untuk menjelaskan, karena ini niat baik dari pemerintah. Oleh karena itu, saya kira kita juga harus berpikir jernih bahwa kehadiran pemerintah ingin memberi penjelasan, bahwa kemudian penjelasan itu ada hal yang belum bisa dijawab secara sungguh-sungguh, secara detail, secara jelas, maka masih ada ruang-ruang lain yang bisa kita hadirkan Bupati, bisa kita hadirkan Wakil Bupati di dalam RDP berikutnya. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja. Kalau menurut saya, RDP hari ini kita tunda. Yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi saudara Felix. Soal kepercayaan terhadap sekda itu pasti kita percaya. Tetapi selama ini kan saya selalu omong tentang masalah pertanian. Masalah pertanian itu selalu omong terus. Tetapi tidak ada respon dari pemerintah di bidang pertanian. Sampai hari ini pun data kerusakan lahan di pertanian di Kabupaten Merak ini belum dikirim ke provinsi. Ini bagaimana ini kalau begini caranya? Kita baru menunggu proses soal panggilan mana? Jadi kalau bisa RDP tunggal. Pimpinan interupsi. Terima kasih. Pimpinan interupsi. Baik, silakan Pak Felix. Ya, karena beliau sudah berhenti maka saya tidak jadi interupsi. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih banyak atas kesempatan yang saya dapat. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Malaka, yang terhormat Bapak Sekda, yang sudah hadir mewakili Pak Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat para pimpinan OPD yang juga hadir, terlebih yang masuk dalam agenda hari ini untuk RDP. Jadi bagi yang pertama, saya apresiasi kaitan dengan tanggapan pemerintah untuk urusan RDP. Menurut saya hari ini agenda besar, yang dimana kalau kita melihat ini adalah satu kegiatan DPR dan dimana yang harus dilakukan untuk setiap waktu kalau memang ini lembaga membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan RDP hari ini, menurut saya Ketua Fraksi PDI Perjuangan, RDP tetap dilakukan
dilaksanakan. Alasannya apa? Karena hari ini pemerintah sudah mengakhiri. Entah itu siapa-siapa, tetapi bahwa bupati punya prajurit, bukan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di setiap anggaran yang berjalan setiap tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaitan dengan pikiran-pikiran teman-teman untuk jadi dan tidaknya ini harus kita tahu bahwa di negara ini yang bisa dipakai itu adalah suara terbanyak. Kalau memang kita masih berselisih, kita masih tidak ada kecocokan dalam hal pikiran kaitan dengan RDP hari ini, kita voting saja. Pimpinan, ini bukan pikiran saya. Terima kasih, saya kembali. Kalau bicara satu persatu. Nanti kita sampai pagi. Tenang. Tidak usah lapor-lapor, nanti kita sampai pagi. Ini sudah ada 6 penyanyi, saya beri kesempatan kepada Pak Sekda untuk memberi jawaban. Baru kita lanjut dengan Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Saya langsung saja. Yang saya hormati Ketua dengan Pak Wakil Ketua 2, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Berkaitannya dengan yang terhormat Pak Mundus, Ibu Bernadetta, Pak Felix, Pak Denny, Pak Robert, dan Pak Ignas. Ada 3 provinsi kepada pemerintah daerah karena kami mengundang hari. Sedangkan yang 3-nya ditolak menuntut Pak Bupati Ausari. Ini semua kita bisa komunikasikan. Saya akan sampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil. Tetapi kita lihat dulu urgennya. Kan Pak Bupati kebetulan hari ini beliau ke Oiku karena ini undangan dari Bapak Kapolres kaitannya dengan wilayah perlu percobaan Polres Malaka. Terus sedangkan yang lain penjelasan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bahwa selain pembukuan TEDA ada penjelasan tambahan dari Dukcapil, Pertanian dan Bencana. Saya pikir kami semua sudah hadir. Karena saya lupa, jangan sampai saya takut, bukan lupa, saya takut jangan sampai hal-hal teknis saya kasih penjelasan tidak menyenangkan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Oleh karena itu saya serahkan langsung menyangkut pertanian, silakan. Karena Pak Kepala Dinas Pertanian surat, silakan Bapak kasih penjelasan. Itu saya ralat, saya kembalikan ini dulu ke pimpinan masih melakukan pembicaraannya. Saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Pak Sekda. Kita lanjut pembicaraan Pak Edi. Pak Bernadetta sahabat kasih kesempatan yang lain. Pimpinan Bapak Ibu anggota DPRD dan pimpinan OPD yang hadir, langsung saja ini mungkin solusi, mudah-mudahan bisa jadi solusi. Saya kira ada 3 agenda RDP hari ini. Yang pertama terkait dengan pernyataan Bupati terhadap pembekuan tenaga kontrak daerah, yang kedua Dukcapil, Pertanian, dan Sekretariat DPRD. Ada 4, minta maaf. Sebaiknya kita lebih mendahului yang sudah hadir, dinas teknis yang sudah ada, sambil Pak Sekda atau Pak Sekda komunikasi dengan Pak Bupati selesai kegiatan Ibu jam berapa. Setelah itu beliau bisa hadir di ruang ini untuk bisa menyampaikan terkait dengan agenda yang satu, pembukuan tenaga kontrak daerah. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan pimpinan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak Sekda dan Bapak Ibu anggota DPRD. Terima kasih banyak Bapak Sekda atas penjelasannya. Tadi saya dengar Bapak Sekda menyinggung soal urgensi. Saya kira pembahasan hari ini sangat urgen, Bapak Sekda. Kenapa saya katakan urgen? Karena ini terkait pembukuan TEDA ini menyangkut hajat hidup banyak orang. 3.000-an putra putri Melaka itu sedang gelisah, Bapak Sekda. Jadi lalu lanjutan dari penjelasan Bapak Sekda tadi, bahwa kehadiran Bapak Sekda
hanya untuk memberikan penjelasan, maka usul saya untuk pembahasan soal pembukuan SK kontrak saya kira kita penting sambil menunggu kehadiran Pak Bupati. Karena apa? Terkait pembahasan soal pembukuan SKTD ini kita butuh penjelasan sekaligus solusi. Kenapa? Karena saat ini di sekolah-sekolah, di rumah sakit dan di puskesmas itu lagi kacau balau pelayanannya. Terlebih di sekolah, karena sekarang lagi ujian, tetapi ada guru yang memilih pergi dan ada yang tidak pergi karena ada instruksi lisan dari pimpinan di sekolah dan di rumah sakit bahwa kalian tidak boleh masuk lagi karena sudah ada instruksi secara lisan. Jadi terkait pembahasan kita, saya sepakat untuk kita menunggu kehadiran Pak Bupati karena kita butuh keputusan. Terima kasih, saya kembalikan. Tadi saya sesuai Pak Ani, Pak Ani. Yang pertama saya menyampaikan profesi dan terima kasih atas keadaan hari ini di mana RDP di pemerintah tahun ini mulai kita laksanakan pada kesempatan ini. Terkait agenda Badan Musyawarah hari ini, ada mendengar kepala PKD tentang pembukuan TEDA. Ini teknis, sebaiknya hari ini karena ada Pak Sekjen, Pak Kepala BKD atau Kepala BKD, kita mendengarkan teknisnya. Kita akan jadwalkan lagi untuk bertemu dengan Pak Bupati sebagai pengambil keputusan politik untuk kita carikan solusi tentang anak-anak adik-adik kita yang sementara menghadapi masalah ini. Yang berikut, di sini juga ada agenda. Kita omong tentang pertanian dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian, kita omong dengan Sekretaris DPR dan Kepala Dinas Kependudukan. Karena bapak-bapak ini sudah tinggalkan kantor bertemu dengan kita sebagai Dewan, sebaiknya hari ini juga kita mendengar penjelasan dari bapak-bapak ini. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih pimpinan serta seluruh pimpinan OPD yang hadir. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, saya singkat saja Bapak Ketua bahwa untuk 4 agenda RDP hari ini khusus untuk tenaga kontrak daerah kita tidak usah bahas dulu. Menyangkut tentang urgensinya, ini adalah kewenangan Bupati. Terkait dengan ini juga yang mengeluarkan SK adalah Bupati. Oleh karena itu kita minta untuk kehadiran kapan waktunya, mungkin hari ini siapnya kapan kita bisa sama-sama bisa untuk sekaligus ambil langkah solusi, karena tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Sekda dan BKD bahwa nanti akan memberikan jawaban, tetapi yang memberikan keputusan adalah Pak Bupati. Oleh karena itu alangkah baiknya kita hadirkan Pak Bupati untuk sekaligus mencarikan solusi. Ini untuk tenaga kesehatan dan para guru. Kita khawatir anak sekolah saat ini sedang ujian. Apakah nilainya dikasih atau tidak, kita belum tahu. Rumah sakit, puskesmas, kita juga tidak tahu apakah ada orang sakit nilainya atau tidak. Kalau untuk pertanian, pasca bencana dan capil, saya kira kita bisa mulai RDP karena para pimpinan sudah ada. Terima kasih, saya kembalikan. Saya langsung. Yang pertama terkait dengan RDP, banyak teman-teman memberi apresiasi kepada pemerintah. Tapi saya justru apresiasi saya kepada pimpinan bertiga. Hari ini bisa ada RDP di belakang. Itu apresiasi saya kepada Pak Ketua dan 2 wakil. Terima kasih. Jadi apabila semakin keren, kalau kita bisa RDP di belakang. Terima kasih sekali lagi. Terkait dengan pro kontra untuk RDP ini, saya pikir kita semua punya tujuan yang sama. Jadi mau pertanyaan kepada Bupati, kenapa teknik baru bisa dilakukan? Karena sebagai wakil rakyat kita dulu tidak bisa melihat hanya dari satu sisi. Kenapa kita buat 3.000 orang anak neraka diterlantarkan? Tapi kita tidak pernah melihat kepada bagaimana uang daerah ini disalahgunakan. Diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Kalau orang tidak digaji, kemudian kita kasih gaji itu kan di luar, itu sudah kebijakan yang konyol. Jadi bisa juga. Kita nggak tahu kenapa Pak buat itu. Jadi beda harus ada. Tapi kita juga harus melihat ini
pengamanan terhadap keuangan daerah ini sebagai anggota DPR hak anggaran ini juga kita harus melihat itu. Kita tidak bisa menilai dari satu sisi. Banyak tenaga kontrak di Melaka yang tidak kerja tapi diterima gaji. Ini juga perlu dilihat, teman-teman. Kita tidak bermaksud untuk saling mengikut satu sama lain, tapi ini kenyataan yang harus kita sampaikan dalam forum-forum seperti ini. Banyak ada yang guru tiap hari bawa otot, tapi dia nggak kontrak, tidak pernah mengajar. Tapi kalau ketika 3 bulan atau 6 bulan terima gaji teko, beliau diterima. Ada itu. Dan kita ada. Ini bukan pengadilan untuk kita harus dapatkan data-data dan bukti-bukti, tapi ini lembaga yang terhormat ini kita cuma sampaikan saja apa yang kita tahu, kita lihat selama ini. Tapi mau minta bukti dan data bisa. Di Sekwan saja tenaga kontrak ini sekitar 60-an. Tetapi yang kita lihat tiap hari itu cuma mungkin 10 atau belasan. Di mana yang 50-an atau 40-an? Ini itu perlu dipertanyakan. Dari soal penundaan RDP itu tentu kita setuju karena Pak Bupati yang buat statement, beliau yang harus mempertanggungjawabkan itu. Tetapi ya kalau bisa sudah ada hadir Pak Sekda dan perangkat daerah ya secara teknis bisa mempresentasikan kepada kita ada hal yang memang harus dijawab oleh Pak Bupati ya kita akan agendakan lagi untuk kita bertemu Pak Bupati. Saya lebih setuju itu Bupati dan Wakil Bupati hadir. Tapi sesuai dengan penjelasan Pak Sekda, ada undangan dari Pak Kapolres untuk panen raya itu untuk percontohan Kapolres Melaka di Uriku di desa Liris, dan mungkin penting juga untuk beliau hadir ke sana sebagai kepala wilayah. Jadi ini juga perlu kita pertimbangkan. Kita hanya kejar untuk Bupati mempertanggungjawabkan kenapa TKW itu diberlakukan. Tapi tidak pernah kita bertanya kenapa TKW ini banyak sementara yang kerja sedikit. Tidak pernah kita bertanyakan itu. Sebenarnya sebagai anggota Dewan Terhormat tugas kita itu orangnya banyak tapi kerjanya tidak ada. Uang daerah ini kan diberi kepada yang tidak berhak menerima. Mohon maaf kalau memang saya sedikit lancang teman-teman, tapi ini aspirasi yang perlu disampaikan dalam forum-forum seperti ini. Terima kasih, mohon maaf saya kembali. Kesempatan yang diberikan, saya mohon izin langsung pimpinan, tidak perlu saya disapa satu demi satu karena sudah disapa oleh teman-teman yang lain. Saya pada prinsipnya kita perlu minta kehadiran Pak Bupati dalam RDP. Karena ini terkait dengan pernyataan beliau di acara hajatan gereja. Adalah pernyataan itu saya sedih, menurut versi saya, pendapat saya itu adalah tidak elok. Seharusnya Pak Bupati pada saat itu dia coba menggunakan kata SKT itu ditinjau kembali, mungkin tidak memberi ruang untuk masyarakat berasumsi karena lokus dan tempusnya tidak pas untuk Pak Bupati menyatakan itu. Soal SK ini ditinjau kembali itu kan sudah wewenangnya pemerintah dan itu sudah ada di sakunya Pak Bupati. Tapi ini soal menyangkut keresahan masyarakat, maka untuk bisa menjawab ini kita minta kehadiran Pak Bupati, bukan dalam arti kita tidak menghargai kehadiran Pak Sekda, apalagi Pak Sekda ini sebagai ketua TAPD menyangkut anggaran. Ini kita apresiasi. Tetapi yang perlu teman-teman supaya kita jangan salah persepsi, tidak ada niat yang lain. Kita minta kehadiran Pak Bupati dalam konteks penjelasan SKT dan dibekukan saja. Ini yang perlu kita minta Pak Bupati yang jelaskan. Soal hal-hal lain, teknis lain itu saya rasa Pak Sekda bisa memberi jawaban. Apalagi dan seluruh OPD terkait sudah hadir. Karena SKT ini kan perlu teman-teman tahu bahwa kontrak kerja ini kan untuk 1 tahun anggaran.
Supaya ini penjelasan jawaban ini pasti keluar dari mulut Pak Bupati, maka kita minta kehadiran Pak Bupati dan Pak Wakil. Supaya kalau program ini, SKT ini dibekukan, program ini kan juga tujuannya untuk menunjang programnya Pak Bupati. Jadi mungkin ini menurut saya, supaya teman-teman kita jangan sampai kita salah persepsi, terus menimbulkan dualisme pendapat di forum yang terhormat ini. Sekian dan terima kasih, saya kembali. Kepada Bapak Ibu anggota Dewan, menyangkut tiga, ini Bapak Bupati dan Pak Wakil tidak hadir. Oleh karena itu kita pilih nanti kami pimpinan, saya wakil 1, wakil 2. Karena Bupati itu kita mitra, kami setengah kamar dengan beliau. Sedangkan yang lain, agenda lain kita lanjutkan. Karena kita mau ketangkap juga SK pemberhentian itu belum ada. Jadi biar sebagai mitra kerja, kami setengah kamar pimpinan, setengah kamar dengan Bapak Bupati dan Pak Wakil. Saya dapat Pak Wakil. Karena nanti tidak akan habis juga. Bagaimana? Setuju? Saya pendapat. Bapak Ibu Menteri yang terhormat, tadi baru Pak JK menyambut pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang menyambut pertanyaan pasca bencana. Silakan usul supaya didengar langsung oleh dinas terkait. Ini Pak Hendrik Sinur. Baik, terima kasih pimpinan. Untuk Dinas Pertanian, bisa dijelaskan buat kami langkah-langkah apa saja yang sudah diambil pasca banjir ini setelah Bapak ditunjuk menjadi PLT Kadis Pertanian. Ada berapa luas lahan kering, lahan basah yang kena dampak banjir kemarin, dan kira-kira kerugiannya ditaksir sampai berapa? Mungkin saya minta penjelasan itu. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih pimpinan. Mungkin saya langsung bertanya saya ke Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Kadis. Pak Kadis, saya minta maaf sebelumnya. Saya ngomong soal pertanian, saya ngomong terus. Dari semenjak saya jadi pertanian, saya selalu ngomong karena saya bapak di petani. Saya tahu persis tentang daerah pertanian di khususnya di dapur tua. Pak Kadis, tolong perhatikan ini Boeing, Fuli, WKK. Kesian dari petani di sana. Tidak ada satu traktor menyentuh di sana. Dan tolong bantu di sana. Jangan perhatikan di daerah Tarlina saja. Itu pertama. Yang kedua, sudah sejauh mana respon Dinas Pertanian terhadap bencana-bencana yang terkait dengan pertanian? Baru 2 minggu lalu teman-teman dari Komisi 2 konsultasi di Dinas Pertanian Provinsi. Data kerusakan lahan di daerah ini belum daftar di provinsi, belum terdaftar di Pertanian Provinsi. Ada apa sebenarnya? Ini sebenarnya sangat kita kesian dengan program. Kita mau pendukung program pemerintahan swasembada pangan mana ini? Tidak akan terjadi kalau cara seperti ini. Jadi kalau bisa Pak Kadis, saya minta besok segera turun ke daerah Weliman, Malaka Barat, Momiku dan Rina. Besok. Terima kasih. Saya kembalikan. Yang diambil setelah pasca bencana ini, yang pertama tentang kerusakan lahan, terus keadaan air bendungan yang lagi rusak ini. Sejauh yang kami amati belum ada penanganan, sampai akhirnya masyarakat petani yang lahan basah itu ada yang bisa panen, ada yang tidak bisa panen karena kekurangan air. Ini coba usahakan supaya sumber-sumber air yang ada sementara bisa dipakai, dimanfaatkan, karena kemungkinan bendungan ini belum juga selesai dan untuk musim tanam yang berikutnya belum bisa dipakai. Saya mau jelaskan juga bahwa kondisi yang di bagian Torok itu mungkin mereka menggunakan air yang bendungan di belakang SMP Sabar itu. Terus yang Kamanasa menggunakan air Tubaki, mata air Tubaki. Terus yang Wenhali untuk sementara baru-baru masyarakat sendiri berupaya mengambil air dari Laran. Itu mereka langsung kasih turun di salah
saluran terus bisa mengairi itu. Tapi itu belum optimal, jadi mohon diperhatikan itu Pak Kadis. Nah, itu untuk mengatasi kekurangan air untuk lahan basah. Yang berikut, kami minta supaya diperhatikan karena sepertinya persiapan bibit, anggaran untuk belanja bibit untuk tahun anggaran 2021 ini tidak dianggarkan. Sedangkan bibit itu kondisinya untuk bagian daerah yang bencana itu harus disiapkan. Karena itu mereka punya hasil itu habis sama sekali. Tidak mungkin mereka siap bibit itu. Jadi dari dinas harus persiapkan itu, sedangkan di anggaran 2021 tidak ada. Jadi kalau bisa ditambahkan saat anggaran perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong diperhatikan karena keadaan traktor-traktor yang rusak itu kalau bisa segera diperbaiki. Kelihatannya ada sekitar 28 lebih yang tidak bisa dipakai karena rusak. Ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan. Tolong diperhatikan itu. Terus alat panen padi. Tahun ini tidak diperbaiki. Rusak berat itu ada 2 yang tidak bisa dipakai. Yang masih bisa dipakai itu hanya ada 1, tapi sepertinya ada tersimpan di sebelah kali. Jadi masyarakat baru-baru yang panen padi itu mereka bayar yang bantuan aspirasi dari Pak Edward Tama. Dari itu mohon diperhatikan. Yang berikut lagi bahwa supaya Bapak berkoordinasi dengan Bapak Bupati dan pemerintah yang bisa mendukung ini perbaikan upaya pertanian ini. Jadi harus diperhatikan perbaikan pertanian ini sebagai langkah awal untuk mendukung itu program swasembada pangan. Tidak terlepas dari situ, penyuluh pertanian juga harus diperhatikan. Mungkin ini saja, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pimpinan, saya mohon izin langsung saja karena tadi kita sudah banyak berbicara dari teman-teman. Ini soal pertanian. Soal pertanian ini kan semua berbicara tentang daerah bencana. Kami walaupun tidak bencana, tapi kami juga butuh perhatian di dapur 3, Pak Kadis. Saya kira begitu. Jadi posisi kami di daerah dapur 3 itu ada beberapa desa yang kena bencana, itu perlu diperhatikan juga. Tetapi sejauh ini hasil panen kami itu sedikit menurun akibat karena pupuk subsidi yang beberapa tahun yang lalu itu sangat baik, tapi akhir-akhir ini sangat kekurangan. Justru kita harus menggunakan pupuk lokal dalam seperti kotoran ternak dan lain-lain. Jadi ini mungkin menjadi catatan kita supaya ke depan itu pupuk kita harus lebih lancar untuk membantu proses penanaman dan juga hasil yang akan dicapai oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita mendukung perekonomian masyarakat, pertanian ini sangat menjadi satu hal faktor penting yang perlu kita perhatikan bersama. Misalnya setelah pasca panen ini, apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat? Saya sering di sana selalu bersama dengan masyarakat karena sering memberikan bantuan-bantuan berupa bibit dan lain-lain, sayur dan lain-lain. Jadi setelah panen ini ada yang akan tanam kacang hijau, ada yang akan tanam sayur-sayuran. Ini membutuhkan pupuk dan juga peralatan-peralatan pendukung, seperti halnya traktor, terus traktor bedengan. Ini yang perlu dibutuhkan masyarakat. Ini kita untuk mendukung program Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang, pemerintah sekarang. Jadi ini saya berikan masukan-masukan dan juga mungkin PPL itu lebih dimanfaatkan dengan baik sehingga kedepannya dia selalu terjun bersama dengan masyarakat. Selain itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan mungkin ada TNI Polri yang ada di sekitar setiap kecamatan sehingga sama-sama kita ke pertanian ini melihat ini menjadi hal penting karena menjadi salah satu faktor pendukung ekonomi masyarakat. Mungkin sejauh ini saya ini dulu, nanti akan berkembang dalam diskusi selanjutnya. Saya kembalikan pimpinan. Baik, terima kasih Bapak Sekda yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD dan Wakil Ketua yang sangat kami hormati, Bapak Dewan, Bapak anggota DPRD yang kami hormati, para pimpinan SKPD,
para insan pers, singkatnya kita semua yang kami hormati. Sebagai orang beriman, mari kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita bertemu di ruang sidang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi usulan dari Bapak Dewan, mulai dari Bapak Dewan terhormat Bapak Jimmy, Bapak Robert, Bapak Ande, Bapak Petrus, Bapak Crisantus, Bapak Bernadette, dan Bapak Ronaldo, dan semuanya saya tidak bisa sebut satu persatu. Semuanya itu tujuannya untuk membangun Raja Malaka ini. Jadi kami dari dinas, kami sudah mencoba untuk mengatasi masa pasca bencana tanggal 4 April 2021 ini. Yang pertama, kita mengaktifkan kembali semua kelompok tani yang dapat bantuan hibah mesin pompa air, dan juga dari dinas mendorong mesin pompa air yang brigade untuk kebutuhan dan keperluan dinas. Sedangkan lahan-lahan pertanian yang lain yang tidak tersentuh, kami dari dinas mencoba mengatasi dengan mensurvei semua sumber mata air, mulai dari Matan Tupaki, Selasar, di Rai Mataus, Rai Nowe, dan lain-lainnya itu untuk bersama masyarakat kerja bakti mengalirkan kepada sawah-sawah penduduk yang terkena dampak bencana ini. Dari usulan dari Bapak Ibu Dewan terhormat yang disampaikan, kami akan kembali sebagai catatan PR buat kami untuk tindak lanjuti di lapangan. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak Sekda yang terhormat. Terima kasih. Terima kasih banyak penjelasan singkat dari Pak Yunus. Ya, menyangkut itu kan banyak anggota kan itu untuk Dewan Parti hadir, maka itu besok kami kan mitra kerja. Jadi besok saya dan pimpinan wakil dua untuk dari STNK Kabupaten. Karena ini semua kita usaha pulang. Semua yang beda-beda pendapat itu tujuannya satu, untuk anak-anak. Itu habis setengah kamar habis akan dilanjut ke DPRD untuk secara umum atau setengah kamar? Ya nanti tidak, kami sesudah kami dari Bupati nanti akan kami sampaikan kepada hasil pembicaraan kami, akan sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan. Ini kan ini sangat menggelisahkan. Pak Ketua, rencananya seperti apa dalam pembicaraan setengah kamar itu? Ya, saya sudah selesai baru saya sampaikan. Karena ada rahasia yang tidak bisa disampaikan. Nanti hasilnya kami sudah bertemu dengan Bapak Bupati baru kami sampaikan. Dan itu baik dan untuk anak-anak dan demi kejayaan Rai Malaka. Terkait pembahasan lain selain Teko tadi ada ya beberapa oh ya, itu untuk pernah itu kerja-kerja yang tidak baik supaya diperbaiki, yang kurang supaya ditambah. Biasa tuh. Dalam perjalanan kan pasti ada kurang sana kurang sini supaya diperbaiki. Apalagi pasca bencana di Malaka sini. Terkait pelayanan KTP nanti besok baru lanjut lagi. Ya sedikit terganggu karena dengan adanya TDP sudah ya secara lisan disampaikan untuk tidak bekerja itu ya. Sekarang yang ASN yang bekerja. Ini dan pelayanan tetap.
berkaitan dengan pembekuan SKT dari Pak Bupati, dalam hal ini kan itu kan masih sifatnya lisan. Kira-kira yang secara tertulis itu kapan? Ya itu nanti kita tanya kepada Pak Bupati, karena yang tertangkap Pak Bupati secara tertulis. Beliau kemarin itu kan di gua itu kan dia ngomong secara lisan, tapi sampai saat ini tertulisnya belum ada. Dan itu kan hak prerogatifnya Pak Bupati, kalau tentang itu kan Pak Bupati, bukan kami Dewan. Sejauh ini jumlah tidak secara keseluruhan di Kabupaten Melaki Pak? Ya tidak salah itu 2.747 nggak salah. Ya, nggak salah. Sedangkan anggarannya itu setahun itu 50,3 miliar, bukan 57, 50,3. Oh, 50,3. Ya, sekitar itu. Terkait tadi ada salah satu anggota dewan yang mengatakan bahwa perwakilan pemerintah sudah ada untuk pembahasan Ya, tidak bisa dilakukan. karena yang buat statement Pak Bupati, yang buat statement Pak Bupati. Maka itu banyak menandatangani itu kan Pak Bupati, bukan saya. Jadi harus beliau yang harus pastikan, yang harus menyatakan. Maka itu besok kami dapat pimpinan dengan semua baik, nanti semua akan baik. Kita sama-sama menjaga ini situasi kondusif di Rai Melaki. Terima kasih.